Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di Asmo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nuklir. Nah, sebelum membahas tentang nuklir, kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama lengkap saya ada Dwi Lastomo, biasa dipanggil Tomo. Saya alumni S1 dari Fisika MIPA ITS tahun 2010 dengan spesialisasi elektronika instrumentasi. Oke, saya anak kedua dari dua bersaudara. Oke, kita lanjut ke materi ya. Pasti sudah penasaran dong apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, Kakak akan membahas sebuah topik yang sebuah penemuan dalam ilmu pengetahuan yang di sisi yang sangat menguntungkan, tapi di sisi lain juga menimbulkan bahaya. Tentu kalian masih ingat dong, Perang Dunia Kedua diakhiri oleh peristiwa apa? Yaitu pengeboman atom oleh Amerika di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, salah satu pemanfaatan dari teknologi nuklir adalah pembuatan senjata nuklir yang kita tahu sendiri dampaknya membuat Jepang luluh lantak. Nah, salah satu manfaat dari teknologi nuklir adalah reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir pun itu ternyata juga membawa atau memiliki resiko. Dua kejadian yang cukup besar gitu ya. Yang pertama adalah Chernobyl gitu. Nah, Chernobyl ini terjadi di Ukraina di tahun 1986. Dan kebocoran reaktor di Fukushima di Jepang sekitar tahun 2010-2011 yang itu menyebabkan reaktor tersebut bocor disebabkan karena gempa yang cukup besar. Korbannya tidak main-main. Nah, Chernobyl itu korbannya puluhan ribu orang. Itu merupakan bencana terburuk dalam sejarah penukliran dunia ini sampai hari ini. Nah, selain tadi ya, sudah Kakak sebutkan bahwa nuklir itu bermanfaat untuk pembangkit tenaga listrik, senjata. Nah, dampaknya jika kita terpapar secara langsung adalah seperti ini. Nah, Kakak ambil yang cukup ekstrim saja gitu, walaupun sebenarnya ada uh, dampak-dampak minor gitu ya. Nah, ini merupakan bahaya yang harus kita hindari kalau kita siap untuk menerapkan nuklir di Indonesia. Nah, selain dampak tadi, ternyata nuklir juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain pertanian, peternakan, pangan, energi, industri, hidrologi, dan kesehatan. Nah, pada kali ini kakak akan membahas tentang energi. Sudah siap kan? Nah, jika dirunut ke belakang, pemanfaatan atom pertama kali itu adalah dalam bidang persenjataan yang akhirnya membuat berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945 gitu ya, atau sekitar 75-76 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah dekade tersebut, maka orang-orang dan para negara maju dan para ilmuwan di negara maju itu mengembangkan sebuah teknologi. Nah, sedangkan di Indonesia gitu ya, ini Indonesia itu memanfaatkannya baru kebanyakan di bidang pangan dan pertanian gitu, untuk rekayasa genetika gitu ya, dan beberapa uh, kesehatan sebenarnya untuk baik terapi maupun dalam proses untuk men-scan atau melihat kondisi tubuh manusia. Nah, di sini kalau kalian sudah pernah foto toraks untuk melihat paru-paru kalian, nah itu salah satu pemanfaatan dari nuklir seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pemanfaatan sebagai energi, Indonesia memang masih belum gitu ya. Kalau kalian pengen melihat reaktor nuklir, silahkan pergi ke Serpong gitu ya. Itu ada di sana di Batam gitu. Di LIPI juga punya kalau kalau kalian pengen lihat reaktor pembangkit di Serpong seperti itu masih dalam skala kecil ya, skala riset belum jadi skala yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan konsumen lebih banyak. Nah, sedang merupakan kajian-kajian. Nah, berdasarkan hasil penelitian tahun 2011 gitu ya, jika dilihat dari sisi ekonomi sebenarnya, pembangkitan listrik gitu ya, menggunakan nuklir itu jauh lebih hemat dibandingkan dengan batu bara. Gitu ya. Ini hasilnya. Kalau di sebelah kiri ini adalah pembangkitan dengan batu bara. Itu iya mungkin membangkitkannya mungkin murah, tapi dia harus membayar biaya eksternalitas dan biaya panca karbon yang diakibatkan oleh emisi pembakaran batu bara. Gitu ya. Sedangkan karena nuklir itu merupakan salah satu energi yang tidak terbarukan, tapi sangat ramah lingkungan, yaitu zero carbon emission gitu ya. Tidak ada karbon yang dibuang sama sekali pada proses pembangkitan listrik menggunakan nuklir. Kesimpulan dari salah satu publikasi ilmiah dari pembandingan antara pembangkitan PLTU dengan batu bara dibandingkan dengan nuklir adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini terlihat bahwa karena Indonesia khususnya di Indonesia ini ya, pembangkitan yang sudah terkoneksi itu adalah Jawa, Madura, Bali, sedangkan di pulau-pulau lain itu belum bersifat terintegrasi karena ingat Indonesia itu negara kepulauan yang sangat terpisah-pisah. Kemudian penduduknya itu menetapnya itu tidak mengelompok tapi tersebar. Ada yang tinggal di pesisir, ada yang tinggal di gunung gitu ya. Jadi dalam sisi ekonomi itu kurang menguntungkan karena habis biaya untuk transmisi gitu ya. Jadi manusianya yang padat seperti Jawa, Madura, Bali, nah itu yang sudah sedikit secara ekonomi bisa terinterkoneksi karena jumlah penduduknya banyak, terus penduduknya juga tinggalnya itu banyak di sepanjang jalan raya gitu. Nah, sedangkan di pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, NTT, NTB gitu ya, Maluku, Kepulauan Maluku Utara dan Kepulauan Maluku itu kebanyakan masyarakatnya tinggalnya di gunung-gunung. Ada yang tinggal di sepanjang jalan, tapi biaya koneksi transmisi dari pembangkit ke gunung-gunung itu jauh lebih mahal, apalagi di sana jumlah penduduknya belum banyak. Jadi secara ekonomi sangat tidak menguntungkan. Nah,
Dari kajian Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Pulau Sumatera, nah yang sudah cukup terkoneksi, nah ini bisa disimpulkan bahwa batu bara itu lebih mahal ya, PLTU dibandingkan dengan pembangkitan batu bara dengan nuklir itu jauh lebih murah pada range yang ada di Indonesia, gitu ya, kapasitas pembangkitan di Indonesia. Nah, sudah tahu kan keuntungan dari nuklir? Oke, saya harap cukup jelas ya. Semoga pembahasan tentang nuklir ini membuat kalian tidak takut, tapi semakin optimis dan waspada gitu ya, dan bersiap diri, gitu, mempersiapkan kualitas diri untuk menatap Indonesia siap menghadapi nuklir. Gitu. Ya semoga 2030, 2045 kita bisa mengimplementasikan PLTN di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat menambah wawasan kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali dalam pembahasan materi-materi ataupun latihan soal selanjutnya. Selamat sore.